Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun Anda berada seantero Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Yono Mustafa, masih tetap di channel NU Kertahayu Official tentunya. Jangan lupa sahabat-sahabat, sebelum lanjut ya, tolong like, share, and subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan notif loncengnya. Baik, terima kasih. Jumpa lagi saat ini pembahasan kita dalam kehidupan. Tentunya kita terlepas dari seorang guru. Tidak terlepas ya, maaf ya. Tidak terlepas dari seorang guru. Dan alhamdulillah kita juga sudah kedatangan tamu kita yang sangat luar biasa ya. Biasa, Kak, gimana? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemana saja nih? 1 minggu baru ketemu lagi. Agak sakit kemarin. Alhamdulillah, sama-sama berarti. Orang-orang agak sakit. sedikit panas dingin. Iya. Betul. Oke, sahabat semuanya. Dalam kehidupan sebagaimana tadi yang saya bicarakan, dari mulai presiden, bupati, gubernur dan sebagainya, otomatis tidak terlepas dari pendidikan. Dan pendidikan itu tidak terlepas dari namanya seorang guru. Bahkan kalau di dunia pendidikan formal, banyak sekali yang mengatakan sering jasa-jasa seorang guru itu terlupakan. Makanya ada bahasa mengatakan guru tanpa tanda jasa. Sedangkan seorang guru sebetulnya kita tidak mungkin menjadi orang sukses tanpa hadirnya seorang guru. Apalagi kalau dalam syariat Islam, guru itu betul-betul sanad mungkin ya, sanad. Jadi kalau kita mengenyam ilmu tanpa sanad, ya mungkin hasilnya juga akan berbahaya. Dan sanad itu adalah seorang guru. Nah, kebetulan menurut Aka seperti apa pandangan guru menurut agama atau menurut formal? Seperti apa? Baik, para hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru itu sebenarnya sebagai orang tua. Orang tua. Nabi pernah mengatakan, lihat kita di kitab Ta'limul Mutalim. Kata Nabi, abaukum salas. Jadi orang tua kita itu ada 3. Ada 3? Iya, di dunia ini. Ialah aladi waladaka. Yang pertama, orang tua yang melahirkan Anda, kata Nabi. Jadi orang tua yang melahirkan kita itu orang tua. Kemudian yang kedua, aladi zawajaka, ialah orang tua yang menikahkan Anda. Berarti seorang mertua. Mertua. Itu tidak ada batasnya, sampai kapanpun mertua tidak akan ada masa aktifnya, nggak ada. Jadi selamanya sekali kita berakad nikah, maka selamanya itu adalah orang tua kita. Betul. Walaupun seandainya kita itu cerai dengan istri, itu selamanya orang tua aja orang tua. Gitu. Yang terakhir, alladzi allamaka. Ialah yang terakhir, orang tua itu yang mendidik dan memberi ilmu Anda. Itu orang tua. Kata Nabi, yang paling utama adalah alladzi allamaka. Yang orang tua yang memberi ilmu dan mendidik Anda. Termasuk guru berarti kayak. Makanya yang ketiga itu ialah guru. Jadi seorang guru itu orang tua. Makanya orang tua itu ada orang tua secara fisik, kita secara fisik orang tua kita yang melahirkan kita. Yang melahirkan. Ada orang tua yang secara ruhani, ialah yang mendidik kita. Seorang guru. Ya, seumpamanya. Makanya kalau nggak salah saya pernah dengar atau mungkin baca kalamnya Mbah Maimun Zubair. Almarhumlah, kata beliau, kita tidak mempunyai nasab kepada Rasul, tapi secara secara fisik. Karena akan tetapi kita bisa mempunyai nasab secara ruhani.
Gimana caranya? Maka kita harus berguru kepada orang, khususnya kepada ahli bait yang beliau sanad keilmuannya bersilsilah menyambung kepada Nabi kita. Subhanallah. Begitu, maka itulah diantaranya guru. Jadi guru itu sebenarnya tidak bisa dinafikan, itu adalah orang tua kita secara ruhani. Kenapa kata Rasul guru itu orang tua yang paling istimewa? Karena orang tua fisik kita melahirkan kita di alam ruhani, dilahirkan ke alam dunia. Sedangkan guru yang mendidik, yang memberi ilmu Anda itu adalah yang mengangkat dari alam dunia, alam hina menuju ke alam ruhani. Oh, alam ruhani. Nah, itulah kenapa yang bisa menjadi mulia. Betul. Demikian. Kemudian ringkasan ya. Itu ringkasan secara syariat Islam berarti syariat Islam. Dalam pandangan secara nasional atau secara ilmu pendidikan umum. Ya. Sebenarnya pendidikan umum, ilmu apapun juga sebenarnya itu Pak Kayong itu bersemuanya ada dalam Al-Qur'an sebenarnya. Semuanya. Jadi sebenarnya yang lebih umum itu ya ilmu dalam Al-Qur'an. Ilmu dalam Al-Qur'an. Karena kita melihat Al-Qur'an atau membaca tafsir Al-Qur'an itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Betul. Karena seorang ulama yang diberi ilmu rosih, ilmu dzauq, dalam satu ayat saja bisa menemukan 60.000 makna mafhum. Masya Luar Allah, luar biasa. Makanya seluruh ilmu yang ada di dunia itu bisa terkandung dalam Al-Qur'an. Maka ada keterangan Al-Qur'an jadid la tabla jadidatuhu. Al-Qur'an itu maha modern dan tidak akan pernah rapuh kemodernannya. Semua problematika jangankan di dunia, sampai akhirat sudah ada solusinya dalam Al-Qur'an. Betul. Baik. Nah, kemudian tadi berbicara tentang sanad. Pak Kayong berbicara tentang sanad tadi. Ya baik, Ibnu Mubarak pernah berkata, laulal isnad laqala man syaa masyaa. Andaikan orang berguru tapi tidak mempunyai sanad. Berguru, jadi sebenarnya kita berguru itu memang harus agak hati-hati. Kenapa? Karena kata ulama, kita berguru itu berpegang terhadap masalah agama. Betul. Masalah agama. Kemudian kita sembarangan berguru. Kemudian kata Gus Miftah, lebih mudah memperbaiki orang yang salah pergaulan daripada memperbaiki orang yang salah berguru. Itu. Karena apa? Karena kita belajar agama khususnya ya. Itu akan keselamatan dunia akhirat kita itu tergantung ilmu agama yang kita terima. Nah, makanya sanad itu dipentingkan dalam agama. Betul. Nah, kemudian Imam Ibnu Mubarak pernah berkata, laulal isnad laqala man syaa masyaa. Andaikan tidak ada sanad, maka pasti orang siapapun akan berbicara tentang agama sesuka hatinya, sesuka pemikirannya. Tapi kalau kita punya sanad, maka kita tidak akan sembarangan berbicara, tapi akan sesuai dengan sanad. Sesuai dengan apa yang guru katakan. Guru dari guru sampai Rasul. Seperti itu. Betul. Demikian. Betul. Sangat luar biasa sekali pembahasan kita tentang guru. Mungkin ada pendapat lain, Kak? Ya, kemudian kita selalu memang harus mengsakralkan tentang guru ngaji, guru agama. Bukan berarti tidak boleh mengsakralkan, memang harus mengsakralkan guru ngaji, guru agama itu harus. Tapi terkadang kita punya anggapan di luar guru agama seperti guru sejarah, guru politik, guru umum lah, sekolahan, guru matematika. Terkadang kita tidak menganggap sakral. Terkadang tidak menganggap guru lagi setelah kita selesai sekolah. Al-Alim Al-Alama Al-Habib Lutfi, beliau sangat menekankan guru-guru SD-mu itu hormati oleh kamu. Ini ada cerita menarik loh. Waduh, ini kalau sudah cerita saya suka ini. Kalau sudah cerita. Coba ceritakan. Ya.
Begini, dulu saya dari kelas 1 SD sampai kelas 4 lah, itu saya bodoh. Beneran bodoh, walaupun sampai sekarang masih bodoh. Itu bodoh bawaan. Oh ya, bodoh bawaan dari lahir. Tapi pas saya kelas 5, saya mulai dari sekian pelajaran ada yang saya suka beberapa pelajaran. Betul, Di antaranya Inggris, matematika. Itu yang paling saya suka. Yang lain saya nilai tertinggal. Tapi kalau Inggris sama matematika saya Kejar terus. Bahkan saya pernah lomba nilai terbanyak, nilai 10 terbanyak. Itu saya kedua. Wih, luar biasa. Bahkan sampai gini saya dulu, silakan Anda berhitung memakai kalkulator. Saya memakai pemikiran saya. Maka dipastikan saya akan duluan cepat menjawab hasilnya. Sampai saya pernah tahu ketahuan bodohnya kalkulator. Saya pernah tahu. Kalkulator itu tidak cerdas sebenarnya. Masih cerdasan manusia sebenarnya gitu. Tetapi setelah saya suatu saat pernah bertemu dengan guru saya matematika. Gurunya galak banget. Pas saya ketemu di jalan saya malu. Waduh, saya mau mau nyapa takut nggak kenal beliau kan. Nggak nyapa, ini guru kata saya. Kan kita punya perasaan yang sakral itu guru ngaji. Betul. Guru sekolah nggak sakral, padahal guru sekolah juga sama. Guru ngaji sama guru yang wajib kita hormati. Betul, karena yang memberi ilmu. Kemudian saya nggak nyapa lewat saja pakai motor. Aduh, sejak saat itu matematika saya sekarang 0. Benar. Semakin waktu itu bener-bener jadi kayak orang yang lebih bego dari teman-teman saya. Padahal saya dulu ya lumayan lah. Jagonya. Lumayan lah itu matematika. Jadi alhasil tidak menganggap memilah-milah guru agama guru siapa, itu semuanya wajib dihormati. Betul, terutama mungkin ya guru agama. Karena yang membimbing kita bukan hanya di dunia, tapi bertanggung jawab beliau sampai akhirat. Ya. Betul. Baik, seperti itu mungkin. Sangat luar biasa kali, artinya bahwa kita selaku manusia ya, bukan hanya selaku murid. Karena dalam kehidupan kita pasti mempunyai seorang guru. Kita masih merasakan menjadi murid, entah itu murid di keagamaan atau murid di sekolah umum. Artinya kita harus tetap menghormati, bahkan bahasa Jawa itu takdim. Kita harus takdim dengan seorang guru, entah itu guru agama ataupun guru pendidikan formal ya. Karena di pendidikan formal otomatis kita bisa membaca, menulis jasa dari beliau. Dari beliau. Betul. Kemudian ini yang sering sekali terjadi di lingkungan kita, itu sering sekali terjadi. Coba pendapatnya seperti apa nanti dari Akai. Sering sekali terjadi seolah-olah gitu kita ya, seperti tadi Akai katakan, kalau kita ketemu dengan guru madrasah yang kita sudah nikah gitu ya, kita dulu pernah sekolah di satu madrasah, terus kita sudah kawin gitu kan, seolah-olah itu melupakan gitu kan dengan si guru madrasah tersebut, padahal beliau pernah memberikan kita ilmu, walaupun ilmu itu entah dipakai atau tidak, tapi pernah memberikan. Coba pendapatnya seperti apa, Kak? Jadi emang itu di sekolah seperti, bukan saya mengkritik ya. Jadi ada kelebihan pesantren sama sekolah. Jadi di sekolah kata al-alim almarhum al-maghfurlah Kiai Jejen, beliau seorang suriah di NU Jawa Barat. Almarhum beliau mengatakan ini sekolah kalah sama pesantren karena sistem hormat kepada guru nggak ada. Hormat hidman nggak ada. Padahal hormat dan hormat ya, mengagungkan, takdim, khidmat itu sebenarnya kunci kesuksesan seorang murid. Iya. Pernah dikatakan seperti ini.
di negara Yaman, kalau nggak salah di daerah Hadramaut kalau nggak salah ya, ada seorang santri yang yang dia itu hafal kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami, 4 jilid. Itu terkenal kitab paling sulit. 1 jilidnya itu hampir setebal Al-Quran. Wih, luar biasa. Ini 4 jilid. Beliau itu di luar kepala. Saking hebatnya beliau sering diundang ke acara-acara. Karena dianggap ini santri akan menjadi ulama besar di masa depan. Tetapi dalam suatu waktu ketika gurunya mengaji, gurunya ini nanyakan santri tersebut, kemana dia tidak ada. Kemudian khodam bicara laporan, katanya lagi ada undangan, menghadiri undangan. Gurunya cuma nanya gini, apakah dia izin sama saya? Sambil tersenyum gurunya. Ya akhirnya nggak ada yang menjawab, lanjutlah ngaji. Setelah begitu Pak Kayo kemudian di akhir pendidikannya yang diprediksi akan menjadi ulama besar di masa mendatang, nasibnya menjadi tukang arang di pasar. Karena tidak ada izin. Karena tidak hormat sedikit seperti itu. Luar biasa. Bahkan ada gini kata ulama tasawuf, kalau kita belum pernah bermimpi dengan Rasul, ada amalan-amalan kan yang ingin bermimpi dengan Rasul. Kita beramal, kemudian kita tidak hasil, tidak bisa bermimpi. Maka salah satu faktornya kata ulama tasawuf, ada hubungan jelek antara kita dengan guru. Masya Allah, Masya Allah. Maka ada kaidah mengatakan man lam yatatasil silsilatuhu, siapa orang yang tidak bersambung sanad-sanadnya, guru-gurunya, maka inqata'a minal faid, dia itu akan terputus dari barokah guru-gurunya. Jadi jasa sanad saja penting kita pelajari. Karena apa? Karena guru kita sampai Rasul itu sangat berjasa supaya kita mendapatkan barokah. Nah, banyaklah kesuksesan orang, entah masalah dunia, entah masalah agama, entah masalah akhirat, itu karena hormat dan khidmat kepada gurunya. Betul. Nah, kita kenal ya sedikit ya. Kita kenal tentang Syekh Khalil Bangkalan. Beliau guru besar NU. Betul kan? Beliau gimana? Beliau suatu ketika ingin ke pasar dan beliau itu naik kalau di Delman, naik Delman. Kemudian berbincang-bincang dengan pengendara Delman itu, Pak, ini Delman kudanya dari mana? Kata tukang Delman itu berbicara, menjawab, ini kudanya dari Bima. Pak Kiai dari Bima ini. Saya Khalil langsung turun. Kenapa langsung turun? Nah, langsung bayar ongkosnya. Pak Kiai kenapa? Apa yang salah saya katakan? Takut. Jadi saya punya guru di Bima. Dulu saya punya guru di Bima. Takut kuda ini turunan kudanya guru saya. Takut guru saya punya kuda dan ini turunannya. Kemudian saya tunggangi. Betul. Saya takut ada kepada guru, bukan guru, kepada kuda turunan guru kuda. Masya Allah. Itu Syekh Khalil Bangkalan. Maka hormatnya beliau kepada guru, lihatlah karomah yang beliau miliki, barokah dari guru. Bahkan banyak para ulama besar yang diberi ilmu internasional bukan karena apa-apa, bukan karena ngaji, hanya karena hal sepele. Pernah membawakan sandal gurunya, pernah membantu gurunya hal apalah, itu menjadi ulama-ulama besar. Betul. Gitu. Itulah. Tapi yang saya bisa simpulkan pada hari ini, Hari Guru itu sebenarnya kita khususnya ya kalangan pesantren itu yang diperingati tiap hari.
Harusnya tiap hari, tidak ada, mungkin kalau akbarnya di nasional ada tanggalnya ya. Tanggalnya. Tapi kalau kita ya peringatilah hari guru tiap hari. Kalau ada hari guru di tanggal nasional ya nggak apa-apa. Itu akbarkan saja, jangan hari guru tiap hari ya, kita jangan terlalu jangan terlalu tarik lah ya. Ya biarkan saja tanggal seperti itu, tapi kita punya komitmen. Betul. Kalaulah ada sudah tanggal guru, hari guru ya nggak apa-apa, tapi kita akbarkan, kita kasih pencerahan di sana. Sedikit mungkin ya dari saya pentingnya menyampaikan ini. Kita zaman sekarang ini banyak yang kacau. Betul. Kenapa yang kacau? Ini banyak pendai atau orang-orang penceramah atau para mubalik, maaf nih, bukan saya seorang ahli ilmu ya. Betul. Ini kadang kok menjadi timbul kekacauan. Kok bisa orang-orang yang nggak jelas atau di mana belajarnya, kok bisa menyalahkan tiba-tiba menyalahkan ulama-ulama yang mengkajinya puluhan tahun. Betul. Belajarnya puluhan tahun siang malam loh. Nah ini kenapa ini? Ya maka ini tidak lepas dari tentang perguruan. Betul. Saya tekankan, berguru itu harus jelas sanadnya. Maka kata tadi laulal isnad laqala masya'a. Kalau kita berguru, kita mengkaji sesuatu tanpa berguru, kata Imam Nawawi, seperti kita memikul kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar, kemudian memikul, tidak tahu di dalam kayu bakar itu ada ular yang berbisa. Apa mananya? Siap pematuknya. Apa mananya kita belajar ilmu tanpa berguru? Apalagi kalau berguru sanadnya tidak jelas, itu seperti kita akan bunuh diri. Betul. Dengan ilmu yang kita serap itu. Maka semua orang, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, lebih khususnya lagi NU, itu sangat disiplin tentang kesanadan. Betul. Insya Allah NU dimanapun sangat jelas sanadnya. Khususnya ya Ahlussunnah wal Jamaah yang lain juga jelas sanadnya. Baik, saya akan katakan sedikit tentang orang-orang NU, sanad orang-orang NU. Sanad orang NU di antaranya ya kita mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Semua umat Islam mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi semuanya punya sanad enggak? Nah, itu yang pertanyaan. Betul. Di antara sanad orang NU ialah apa? Kepada Imam Muslim. Kalau kepada Imam Bukhari sudah jelas kemarin ya, sudah. Di antaranya saya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Semuanya lah sanad Jawa Barat itu banyak yang berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil Bangkalan, beliau berguru kepada siapa? Kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau gurunya banyak, tapi di antara guru beliau ialah Syekh Muhammad bin Kinan Palembang. Syekh Mahmud bin Kinan Palembang, beliau kemudian berguru kepada Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Palembang. Nah, Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Palembang berguru kepada Syekh Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far Palembang. Syekh Aqib bin Hasanuddin berguru kepada ayahnya ialah Syekh Hasanuddin bin Ja'far Palembang. Syekh Hasanuddin bin Ja'far Palembang beliau berguru kepada Syekh Soleh bin Hasanuddin Palembang. Syekh Soleh bin Hasanuddin Palembang berguru kepada Imam Id bin Ali Al-Misri. Imam Id bin Ali Al-Misri beliau berguru kepada Al-Imam Al-Hafidh Abdullah bin Salim Al-Basri. Imam Abdullah bin Salim Al-Basri beliau berguru kepada Syekh Asyamsu Muhammad bin Al-Babili. Syekh Asyamsu Muhammad bin Al-Babili beliau berguru kepada Abi Najah Salim bin Muhammad Asyamsuri. Imam Abu Najah berguru kepada Imam Najmu Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti berguru kepada Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansori.
Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari berguru kepada Imam Abi Nu'aim Ridwan bin Muhammad Al-Uqba. Imam Abi Nu'aim beliau berguru kepada Abi Thohir Muhammad bin Muhammad. Imam Abu Thohir beliau berguru kepada Imam Abu Faraj Abdurrahman bin Abdul Hamid Al-Maqdisi. Imam Abdurrahman bin Abdul Hamid Al-Maqdisi beliau berguru kepada siapa? Abul Abbas Ahmad bin Abdul Daim. Abul Abbas Ahmad bin Abdul Daim beliau berguru kepada Muhammad bin Ali Al-Harani. Muhammad bin Ali kemudian berguru beliau kepada siapa? Muhammad bin Fadl Al-Farawi. Muhammad bin Fadl berguru kepada Abil Hasan Abdul Ghafir. Abdul Ghafir bin Muhammad Al-Farisi. Imam Husain Abdul Ghafir berguru kepada siapa? Abu Ahmad Muhammad bin Isa. Imam Abu Ahmad Muhammad bin Isa berguru kepada Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Muhammad bin Sufyan Az-Zahid. Imam Abu Ishaq beliau berguru kepada Al-Imam Al-Hafidh Imam Muslim bin Hijjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, ialah Imam Muslim. Imam Muslim berguru ke Imam Abu Thur. Abu Thur berguru ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi' Maula. Imam Nafi' Maula berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas sanadnya supaya tidak kacau balau seperti itu. Artinya dari perbincangan kita, sanad yang betul-betul jelas di Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Khususnya sanad yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Oke, terima kasih Kak, perbincangan kita di sore hari ini sangat luar biasa. Kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Artinya, intinya dari perbincangan kita adalah kita jangan kacang lupa kulitnya. Jadi kalau pengen sukses, kita Betul. harus mengorangtuakan yang tiga itu. Mengorangtuakan yang tiga. Intinya orang tua dan guru. Iya. Ya, guru. Orang Jadi tua, mertua, betul. guru. Jadi kalau orang Jawa bilang atau guru saya pernah mengatakan, ridhone Allah, ridhone orang tua, ridhone Allah tergantung ridhone guru. Makanya kita harus selalu takdim dengan orang tua kita. Kita juga harus takdim dengan guru kita. Sekian sahabat-sahabat semuanya, perbincangan kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.